my god, I think it's happening again. Swore to myself I would be letting it end, but every time I Bentuk bumi tidak bulat sempurna, meskipun para ahli astronomi menyatakan bumi berbentuk bulat. Tetapi kenyataannya tidak bulat sempurna layaknya bola. Jika melihat foto bumi dari luar angkasa, memang sekilas bumi tampak bulat. Para astronot yang melihat bumi dari luar menjulukinya dengan sebutan marmer biru. Dari rangkaian penelitian yang telah dilakukan, para ilmuwan sepakat mengatakan bahwa bentuk bumi tidak bulat sempurna. Bentuk aslinya lebih dekat dengan elipsoid. Rotasi konstan bumi menciptakan gaya sentrifugal yang membuat bumi memiliki bentuk lebih lebar di bagian garis khatulistiwa daripada di bagian kutub. Perbedaan luas ini sekitar 70.000 kaki atau sekitar 21.336 meter lebih lebar. Permukaan bumi tidak rata. Dari potret luar angkasa, permukaan bumi tampak bulat mulus, padahal aslinya tidak. Permukaan bumi memiliki bentuk yang tidak merata. Hal ini disebabkan oleh adanya pegunungan yang menjulang tinggi dan juga cekungan palung laut. Fenomena alam ini berkontribusi pada bentuk bumi yang sedikit tidak beraturan. Lapisan atau struktur bumi. Bumi secara umum terdiri dari beberapa lapisan, yaitu bagian paling atas disebut litosfer atau crust, atau sedangkan lapisan di bawah adalah astenosfer atau mantel, dan yang paling bawah adalah inti bumi. Pengertian struktur lapisan bumi. Struktur bumi adalah susunan atau lapisan pembentuk bumi. Struktur bumi terdiri dari banyak jenis material. Struktur lapisan bumi. Yang pertama, kerak bumi. Kerak bumi adalah lapisan terluar dari bumi yang terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, kerak samudra dan kerak benua. Kerak samudra mempunyai ketebalan sekitar 5-10 km, sedangkan kerak benua mempunyai ketebalan 20-70 km. Penyusun kerak samudra yang utama adalah batuan basalt, sedangkan batuan penyusun kerak benua yang utama atau granit, yang tidak sepadat batuan blasat. Yang kedua, mantel. Selubung bumi atau yang bisa disebut mantel, bumi ini merupakan lapisan yang menyelubungi inti bumi dan merupakan bagian terbesar dari bagian bumi, sekitar 83,2% dari volume dan 67,8% dari keseluruhan massa bumi. Yang ketiga, inti. Inti bumi terletak mulai ke dalam sekitar 2.900 km dari dasar kerak bumi sampai ke pusat bumi. Inti bumi dapat dipisahkan menjadi inti bumi bagian luar dan inti bumi bagian dalam. Batas antara selubung bumi dan inti bumi ditandai dengan penurunan kecepatan gelombang P secara drastis dan gelombang S yang tidak diteruskan. Selanjutnya, struktur lapisan bumi berdasarkan susunan kimia. Kemajuan teknologi kini membuat orang bisa belajar banyak tentang bumi, serta mengetahui lapisan yang menyusunnya. Situs PIS-Orang menggambarkan cara untuk melihat inti bumi, yaitu dengan membayangkan seolah Anda membelahnya. Anda akan melihat bumi terdiri dari beberapa lapisan, persis seperti kue. Setiap lapisan ternyata memiliki banyak perbedaan yang sangat jelas. Selain lapisan-lapisan yang disebut di atas, bumi juga terdiri dari 4 susunan kimia, yaitu yang pertama, atmosfer. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Yang kedua, hidrosfer. Seperti namanya, hidrosfer merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi. Artinya, lapisan hidrosfer meliputi samudera lautan, danau, sungai, air, tanah, serta uap air. Yang ketiga yaitu litosfer. Litosfer adalah lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer adalah lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergeseran benua. Yang keempat, biosfer.
Biosfer memiliki arti lapisan hidup yang merujuk kepada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer mencakup daratan, air, udara, dan interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Biosfer adalah sistem kehidupan yang paling besar karena terdiri atas gabungan ekosistem yang ada di planet Bumi. Teori terbentuknya benua dan samudra bumi menjadi salah satu planet yang mempunyai sifat dinamis. Hal tersebut karena akan terus mengalami perubahan, baik pada permukaan atau di dalam permukaannya. Asal muasal terbentuknya benua karena terdapat lapisan batuan yang keras atau litosfer. Banyak lempeng yang melayang di atas bagian magma yang menjadi susunan terluar dari bumi. Litosfer merupakan gaya yang datang dari dalam bumi, kemudian dapat menggerakkan lempeng-lempeng. Pergerakannya pelan namun tetap aman. Jika terjadi gejala gempa tektonik, maka akan menunjukkan sebuah pergerakan pada lempeng tersebut. Terdapat beberapa teori pembentukan permukaan bumi. Pertama, teori ampungan benua oleh Alfred Lothar Wegner menyatakan jika pada mulanya terdapat pongian dan satu samudra. Namun, seiring berjalannya waktu mengalami pergerakan secara perlahan ke arah ekuator dan barat, sehingga pongian menjadi terpecah. Teori kontraksi oleh Descartes menyatakan jika bumi menyusut dan menggerut karena terdapat pendinginan. Kemudian Harry Hess menyatakan teori konveksi menjelaskan jika material berupa lava akan sampai ke permukaan bumi di pematang tengah samudra. Selanjutnya, Fieber dan D. Matthews pada tahun 1963 mengemukakan teori lempeng tektonik. Akibatnya terbentuk batasan berupa kemunculan gunung dan palung laut. Lalu masih ada teori pergeseran dasar laut dan dua benua. Jika sudah mengetahui asal muasal terbentuknya benua, lantas bagaimana dengan samudra? Samudra mempunyai proses pembentukan yang pada dasarnya tidak terlepas dari permukaan bumi berupa cekungan. Cekungan luas tersebut berisi air hingga membentuk laut dan samudra. Lalu mengapa rasa air laut dan samudra itu asin? Jawabannya adalah karena diperoleh dari air hujan yang mengalir dari daratan menuju laut. Kemudian sebagian besar akan membawa material kimia, terutama naci atau natrium klorida. Karena di samudra banyak terdapat gelombang, maka naci akan tercampur oleh arus, sehingga air samudra menjadi terasa asin. Asal muasal terbentuknya benua hanya dari satu pangea. Sama halnya dengan samudra hanya ada satu. Akan tetapi pecahnya daratan membuat samudra juga terpecah menjadi 4 bagian.